melanjutkan perjuangan Spider-Man sebelumnya untuk mengalahkan para penjahat. Namun di sini Peter Parker dilema antara memilih kehidupan normalnya atau menjadi seorang pahlawan. Di saat menjadi Spider-Man, ia tidak fokus untuk menjalani kehidupan normalnya yang menyebabkan ia ini mengalami masalah finansial dan bahkan hubungannya dengan sahabat-sahabatnya menjadi renggang. Namun kalau ia memilih menjadi orang normal, di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan pertolongannya. Di sisi lain, kota sedang dalam bahaya karena ancaman dari eksperimen gila Dr. Octavius. Apakah Peter Parker akan berhenti menjadi Spider-Man? Lalu bagaimana caranya menghentikan Dr. Octavius, si tentakel mekanik ini? Halo guys, kembali lagi nih bersama Mimin di channel Kaum Rebahan. Sambil rebahan, sambil molet-molet, enaknya kita dengerin cerita toh. Nah, kebetulan banget. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur film yang berjudul Spider-Man 2. Nah, penasaran toh gimana ceritanya? Ya Min, penasaran Min. Aku juga penasaran Min. Aku penasaran Min. Sudah kuduga. Kalau begitu tonton video ini sampai selesai ya. Oh iya, video ini mengandung banyak spoiler. Jadi buat kalian yang anti spoiler, bisa close video ini dan nonton filmnya dulu ya. Ngintip dikit-dikit video ini juga boleh lah, nggak ada salahnya. Yos, nggak usah berlama-lama lagi. So langsung saja kita menuju ke ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan nih dengan Peter Parker, yaitu pahlawan kita semua nih, Spider-Man. Peter Parker ini menjalani kehidupan barunya yang rumit dan ruwet. Karena Peter Parker ini harus menyeimbangkan kehidupannya yang sebagai orang biasa dan kehidupannya yang sebagai Spider-Man yang harus memberantas para penjahat. Karena tuntutan sebagai Spider-Man, Peter Parker ini menjadi tidak fokus untuk menjalani kehidupan sebagai orang biasa. Hal ini berpengaruh terhadap pekerjaannya. Ia pun dipecat dari pekerjaannya sebagai pengantar pizza di kotanya. Padahal Peter ini harus mempertahankan studinya di Universitas Columbia. Tapi dia ini sering sekali lah mengalami masalah finansial. Keruwetan hidupnya Peter ini gak sampai di situ sajalah. Peter ini juga memiliki masalah dengan sahabat-sahabatnya, yaitu Mary dan Harry. Pokoknya sedang ruwet-ruwetnya lah hidupnya si Peter ini. Nah, kalau si Harry ini jadi pewaris tunggal dari kematian ayahnya. Saat ini ia menjabat sebagai kepala divisi dari perusahaan penelitian Olds Group. Harry ini juga ikut berinvestasi dalam penelitiannya Dr. Otto Octavius. Nah, Dr. Octavius ini adalah salah satu ilmuwan yang dikagumi sama si Peter. Singkat cerita, Dr. Octavius ini menunjukkan hasil penelitiannya yang berupa lengan mekanik buatan. Lengan mekanik ini digadang-gadang anti panas dan anti ketombe. Maksud Mimin, anti panas dan anti magnet. Namun di sini orang-orang beranggapan bahwa penelitiannya Dr. Octavius ini sangat berlebihan dan dianggap akan gagal. Namun di sini Dr. Octavius tetap tidak menyerah dan akan tetap melanjutkan penelitiannya. Di saat melanjutkan eksperimen yang berbahaya ini, Dr. Octavius ini tiba-tiba menjadi tidak terkontrol dan membuat kekacauan. Peter yang kebetulan ada di sana langsung merubah dirinya menjadi Spider-Man untuk menghentikan Dr. Octavius. Namun Spider-Man ini gagal untuk menghentikan Dr. Octavius. Kekacauan yang dilakukan oleh Dr. Octavius ini bahkan menyebabkan istrinya sendiri harus tewas. Di saat terjadi ledakan, chip yang menghubungkan antara lengan mekanik tersebut dengan Dr. Octavius menjadi ikut rusak. Hal ini menyebabkan Dr. Octavius ini harus menyatu dengan lengan mekanik ini terus. Setelah puas membuat kekacauan, Dr. Octavius ini akhirnya pingsan. Ia pun dibawa ke rumah sakit untuk melepaskan lengan mekanik tersebut dari tubuhnya. Namun, lengan mekanik itu malah bergerak sendiri, seakan-akan punya nyawa sendiri gitu loh. Dan lengan mekanik tersebut pun langsung menyerang dan membunuh para dokter-dokter ini. Nah, setelah membunuh para dokter-dokter ini, lengan mekanik tersebut pun membawa Dr. Octavius keluar dan mencoba untuk menguasainya. Di sini lengan mekanik tersebut menguasai sisi jahatnya Dr. Octavius dan menghasutnya untuk melanjutkan eksperimen ini. Nah, semenjak dari sini nih, dia mendapat julukan sebagai Dr. Ock. Untuk membiayai kelanjutan penelitiannya, Dr. Ock ini merampok uang di sebuah bank. Saat mengacau dalam bank tersebut, kebetulan Peter Parker dan Bibi May ini sedang berada di sini. Melihat penyerangan dari Dr. Ock, Peter Parker ini langsung berubah menjadi Spider-Man untuk menghentikannya. Mereka berdua pun akhirnya bergelut. Di sini Dr. Ock menyandera Bibi May agar melemahkan Spider-Man. Namun di sini Bibi May bisa melepaskan diri dengan cara menuapuk itu Dr. Ock dengan gagang payung. Ia pun terjatuh, namun di sini dia berhasil diselamatkan oleh Spider-Man. Polisi pun mulai berdatangan dan mulai menembaki Dr. Ock.
Suatu malam di sebuah pesta, Peter ini bekerja di sana sebagai juru foto. Di sana ia juga bertemu dengan Harry yang sedang mabuk. Harry ini curhat kepada Peter masalah kerjasamanya dengan Dr. Octavius yang gagal. Dia juga menyampaikan kepada Peter kalau dia ini masih menyimpan dendam kepada Spider-Man. Di sana, Peter ini juga bertemu dengan Mary yang sedang bergandengan dengan seseorang yang bernama James Jamerson. Usut punya usut, Mary ini akan menikah dengan James Jamerson ini, guys. Nah, James Jamerson ini adalah seorang kapten astronot. James Jamerson ini LDR-annya bukan antar kota atau antar pulau lagi loh, tapi antar planet lah. Kembali ke cerita, Peter ini selesai acara mencoba untuk menemui Mary Jane. Di sini Peter bermaksud untuk memperbaiki hubungannya yang belakangan ini memburuk. Namun Mary Jane ini terlanjur sakit hati terhadap Peter karena Peter ini tidak pernah ada untuknya di saat ia membutuhkan. Mary pun langsung pergi meninggalkan Peter begitu saja. Baru saja ditinggal Mary, Peter ini terlibat pertengkaran dengan Harry. Harry yang sedang mabuk saat itu meluapkan emosinya terhadap Peter. Harry mengatakan kalau Peter ini lebih membela Spider-Man daripada dirinya. Setelah kekacauan dan kegundah-gulanaan yang dialami oleh Peter, ia memutuskan untuk bergelantungan mengelilingi kota untuk menghilangkan galaunya. Saat sedang berayun, tiba-tiba Peter ini tidak bisa mengeluarkan jarinya dan kehilangan insting laba-labanya. Ia tidak bisa nemplok di tembok dan akhirnya ia pun terjatuh. Mungkin nih kostum perlu pembaruan lah di Play Store. Penglihatannya Peter ini juga kembali memburam di saat seperti dia belum menjadi Spider-Man. Keesokan harinya, ia mencoba untuk periksa di Play Store, di dokter. Namun dokter di sini berkata kepada Peter kalau dia ini tidak mengidap penyakit apa-apa. Saat pulang dari tempat pemeriksaan, Peter ini kembali teringat dengan perkataan Paman Ben. Dia harus memutuskan memilih jalan yang benar. Dan akhirnya, Peter ini memutuskan untuk berhenti menjadi pahlawan dan fokus untuk menjalani kehidupan normalnya. Semenjak berhenti menjadi Spider-Man, Peter pun memiliki kehidupan yang tertata. Karena Peter ini tidak lagi memikirkan hal yang serumit saat ia menjadi Spider-Man. Singkat cerita, kita diperlihatkan Dr. Oak ini hampir menyelesaikan eksperimennya. Dr. Oak ini hanya kekurangan satu bahan lagi untuk menyelesaikan semuanya, yaitu tritium yang ia bisa dapatkan di tempat penelitian Oscorp. Singkat cerita, ia pun pergi ke rumahnya Harry untuk mengambil bahan tersebut. Walaupun sempat diancam, Harry ini tidak mau memberikan bahan tersebut. Akhirnya mereka berdua pun membuat kesepakatan. Harry akan memberikan bahan tersebut asalkan Dr. Oak ini berhasil menangkap Spider-Man. Setelah itu kita diperlihatkan Peter ini sedang jalan-jalan dan tiba-tiba ada salah satu gedung yang terbakar. Di situ Peter langsung memasuki gedung tersebut untuk menyelamatkan anak kecil yang terjebak di dalamnya. Setelah berhasil menyelamatkan anak kecil tersebut, Peter ini kembali kepikiran tentang jalan mana yang harus ia pilih. Sebenarnya Peter ini ingin sekali menjadi Spider-Man dan menyelamatkan orang-orang. Namun di sisi lain ia juga ingin memiliki kehidupan yang normal dan baik. Keesokan harinya, Peter ini pergi untuk menemui Bibi May. Di sini, Bibi May bercerita tentang keheroikan Spider-Man saat menyelamatkan orang-orang. Hal ini membuat Peter yakin untuk memilih jalan sebagai Spider-Man dan menyelamatkan orang-orang. Setelah berbincang-bincang dengan Bibi May, Peter ini kembali melatih dirinya agar menjadi Spider-Man yang bijak dan lebih hebat. Beberapa hari sebelum pernikahannya, Mary Jane ini mengajak Peter untuk ngopi. Ngobrol-ngobrol, kalian udah pada ngopi apa belum? Nah, di sini Mary menanyakan kepada Peter apakah dia masih mencintainya. Namun di sini Peter membohongi dirinya sendiri dan mengatakan tidak. Namun di sini Mary itu mengetahui kalau Peter ini sedang berbohong. Mary pun menyuruh Peter untuk menciumnya agar Mary ini dapat mengetahui apakah Peter masih mencintainya atau tidak. Di saat Mary ini sedang kuda-kuda persiapan untuk mencium, tiba-tiba ada mobil yang melayang ke arahnya. Ternyata itu adalah ulah dari Dr. Oak. Dia diberitahu oleh Harry apabila ingin memancing Spider-Man untuk keluar, ia harus mengganggu Mary. Mary pun diculik oleh Dr. Oak dan Peter pun bergegas untuk berubah menjadi Spider-Man. Setelah itu mereka berdua pun bertarung, namun di sini Dr. Oak melakukan kecurangan. Ia melibatkan orang lain dalam pertarungan dan hal ini membuat mau tidak mau Spider-Man ini harus menyelamatkan mereka. Spider-Man ini kelelahan setelah memberhentikan kereta untuk menyelamatkan orang-orang dan dia pun ditangkap oleh Dr. Oak untuk dibawa ke kediamannya Harry. Saat membuka topengnya Spider-Man, Harry ini sangat terkejut karena musuhnya selama ini ternyata adalah sahabat baiknya sendiri. Peter berusaha menjelaskan kepada Harry tentang semua apa yang terjadi. Peter juga mengajak Harry untuk menghentikan Dr. Oak. Kalau tidak, Dr. Oak ini akan menghancurkan seluruh kota. Ia juga mengajak Harry untuk menyelamatkan Mary yang disekap. Singkat cerita, akhirnya Spider-Man ini berhasil menemukan Dr. Oak yang saat itu sedang melakukan eksperimen gilanya. Mereka berdua pun bertarung dan tidak jarang Mary ini juga terlibat dalam bahaya karena pertarungan mereka. Di sini Spider-Man berhasil menyetrum Dr. Oak sampai kecil-kecil itu dan berusaha untuk menyadarkan Dr. Octavius untuk menghentikan eksperimen gilanya ini. Nah, di sini Peter membuka identitasnya kepada Dr. Octavius dan Mary. Nyesel kan kau, Mer. Sambil menyelamatkan Mary, Peter ini menyatakan
cintanya terhadap Mary. Sementara itu, Dr. Octavius ini sudah sadar dan bisa mengontrol dirinya. Udah nggak dikuasai lagi lah sama lengan mekanik durjana ini. Dia juga sadar kalau dia ini sedang menciptakan mesin penghancur dunia. Karena sudah bisa mengontrol tangan mekanik tersebut, ia pun memanfaatkannya untuk menghentikan eksperimennya yang gila ini. Dan dia pun berhasil menghentikan eksperimennya walaupun harus mengorbankan dirinya sendiri. Layaknya di film-film lain, polisi ini selalu datang belakangan. Udah kelar ya toh pertarungannya. Mereka ini baru datang. Mary pun berhasil diselamatkan dan setelah diselamatkan, ia langsung memeluk calon suaminya. Di sisi lain kita diperlihatkan Harry ini sedang menghalu guys. Ia melihat bayangan mendiang ayahnya di sebuah cermin. Bayangan tersebut menghasut Harry untuk membunuh Peter Parker. Namun karena Peter Parker adalah sahabat terbaiknya Harry, ia pun tidak mau melakukan hal tersebut. Dan ia pun langsung menghancurkan cermin tersebut. Dan terkejutnya Harry ini melihat di balik cermin itu ternyata ada ruangan rahasia milik mendiang ayahnya. Ruangan rahasia tersebut adalah tempat penyimpanan Green Goblin dan senjata-senjata super lainnya. Di hari pernikahannya Mary Jane ini malah kabur loh. Dia berlari menuju ke kediamannya Peter. Di sana ia mengatakan kepada Peter kalau ia memutuskan untuk bersama Peter. Nggak mau ke bulan lah Mary ini. Mereka pun bercipokan dengan sangat hangat. Setelah itu terdengarlah sirine polisi yang menandakan bahwa mereka membutuhkan bantuan Spider-Man. Dan film pun selesai. So itu tadi guys, alur cerita dari film Spider-Man 2. Nah, gimana ceritanya? Seru toh? Yo seru dong. Nah, kalian juga bisa nih rekomendasiin film apa lagi yang mau Mimin ceritain. Bisa komen di bawah yos. Tonton terus video-video Mimin yang selanjutnya ya. Dan tentu saja jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Sampai jumpa.